warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian khilafah dalam Islam. Kata khilafah dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku aktif yang disebut khalifah. Kata khilafah dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut dengan khalifah. Menurut para sahabat dan para ahli, ada beberapa pendapat tentang pengertian khilafah. Seperti yang pertama, Al-Maraghi mengartikan khilafah sebagai suatu jenis dari makhluk sebelumnya, namun dapat pula diartikan sebagai pengganti atau wakil Allah Subhanahu wa taala dengan misi untuk melaksanakan perintah-perintahnya terhadap manusia. Yang kedua, Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam Al-Sultaniyah menggunakannya secara bergantian. Khalifah dan imamah lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literatur ulama fikih daripada istilah imarah. Yang ketiga, Muhammad Rashid Ridha juga memberikan pengertian yang sama kepada kata khilafah, imamah, dan imarat, yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia. Yang keempat, Ibnu Khaldun. Khalifah adalah tanggung jawab umum yang sesuai dengan tujuan syara yang bertujuan menciptakan kemaslahatan ukhrawi dan duniawi bagi umat manusia. Selanjutnya yang terakhir adalah Ali Abdul Razik menyebutkan bahwa khilafah adalah pengganti orang lain baik karena absennya orang yang digantikan itu karena meninggal dunia, ketidakmampuan, maupun alasan-alasan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum wajibnya khilafah. Yang pertama itu Al-Quran berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang selanjutnya yaitu hadis. Nabi juga mengisyaratkan bahwa sepeninggal baginda Muhammad SAW harus ada yang menjaga agama ini dan mengurus urusan dunia. Dialah khulafa, yakni dari khalifah atau pengganti Nabi, karena tidak ada lagi Nabi. Nabi bersabda, Bani Israel dahulu telah diurus urusan mereka oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak seorang nabi pun setelahku, akan ada para khalifah sehingga jumlah mereka banyak. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu ijma sahabat. Perlu ditegaskan kedudukan ijma sahabat sebagai dalil syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah kuat, bahkan merupakan dalil yang qat'i. Para ulama usul menyatakan bahwa menolak ijma sahabat bisa menyebabkan seseorang itu menjadi murtad dari Islam atau keluar dari agama Islam. Karena itu ijma sahabat yang menetapkan kewajiban menegak khilafah tidak boleh diabaikan atau dicampakkan seakan tidak berharga karena bukan Al-Quran atau As-Sunnah. Padahal ijma sahabat hakikatnya mengungkapkan dalil yang tak terungkap. Lebih dari itu, menurut Syekh Az-Zunaji, kewajiban menegakkan khilafah juga didasarkan pada kaidah syariah, yaitu
Selama suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hukum dan tujuan mendirikan negara. Yang pertama yaitu hukum mendirikan negara. Menurut Al-Mawardi, hukum mendirikan negara itu berdasarkan pada ijma ulama adalah fardu kifayah. Pandangannya didasarkan pada kenyataan sejarah Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelah mereka. Pandangan ini sejalan dengan kaidah yang menyatakan mala yatimu al-wajiba illa bihi fawahuwa wajib. Dalam kurung, suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui alat atau sarana. Maka alat atau sarana itu juga hukumnya wajib. Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib. Sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahat tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib dalam kurung fardu kifayah. Nah, selain dari pendapat Al-Mawardi, di sini juga ada pandangan yang juga diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali melukiskan antara agama dan negara sebagai berikut. Kekuasaan politik adalah wajib untuk ketertiban dunia. Ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama. Ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para rasul. Jadi wajib adanya imam merupakan kewajiban agama yang tidak ada jalan untuk meninggalkannya. Nah, berbeda dengan dua pemikir Sunni di atas, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengatur kehidupan umat memang merupakan bagian kewajiban agama yang terpenting. Namun, hal itu bukan berarti bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara. Ibnu Taimiyah menolak ijma sebagai landasan kewajiban mendirikan negara. Menurutnya, kesejahteraan dan kemaslahatan manusia tidak akan tercipta kecuali hanya dalam suatu tatanan sosial. Nah, di mana setiap orang saling bergantung pada lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan negara dan pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut. Jadi bagi Ibnu Taimiyah, penegakan negara bukanlah salah satu asas atau dasar agama Islam, melainkan hanya kebutuhan praktis saja. Nah, itu adalah pengertian dari hukum mendirikan negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan negara. Nah, tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan itu tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi saja. Maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut. Ibnu Abi Robi menjelaskan tujuan negara dengan pandangan sosiologis historis. Menurutnya, manusia diciptakan Allah dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat. Nah, ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia secara pribadi tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun, dalam hubungan ini tidak tertutup menutup kemungkinan mereka tergoda oleh pengaruh-pengaruh jahat. Menurut Ibnu Abi Robi, ada 3 kejahatan yang melengkapi manusia, yaitu kejahatan yang muncul dari diri sendiri, kejahatan yang datang dari sesama mereka, dan kejahatan yang datang dari masyarakat lain. Nah, selain dari Ibnu Abi Robi, adapun tujuan negara yaitu menurut Al-Mawardi. Secara umum, Al-Mawardi menjelaskan bahwa tujuan pembentukan negara atau imamah adalah mengganti kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur dunia. Sementara Ibnu Khaldun merumuskan tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat. Nah, dari pendapat di atas,
bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan negara dalam Islam bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja, melainkan juga untuk hal-hal yang bersifat ukhrawi atau akhirat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hukum dan tujuan mendirikan negara. Selebihnya bisa dilanjut ke materi yang lain. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria menjadi seorang khilafah. Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Ad-Du'asti Sangkiti, kriteria menjadi seorang khilafah itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik, dan diragukan kebersihan akidahnya. Yang kedua, laki-laki. Tidak sah jika ia perempuan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sukses suatu kaum jika seorang perempuan dijadikan pemimpin. Yang ketiga, merdeka. Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin orang lain dan dirinya sendiri, sedangkan budak tidak bisa memimpin dirinya sendiri apalagi disuruh memimpin orang lain. Yang keempat, balik. Tidak sah jika ia anak-anak, karena anak-anak ini belum mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan. Sebab anak-anak tidak bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Yang kelima ini mujtahid. Tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai derajat mujtahid tentang Islam. Yang keenam ini adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak sah bagi orang-orang yang zalim. Yang ketujuh, amanah serta mampu. Khalifah itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyariatkan, seperti menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam, dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat memegang amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi khalifah.